Bab 1743. Mereka juga percaya bahwa Chen Ye jelas bukan orang yang berumur pendek. Di pihak klan jiwa darah, Tuo Baye sudah melarikan diri, meninggalkan Feng Xiaotian sendirian. Murid-murid sekte pembunuhan ini mendidih dalam kemarahan mereka, dan mereka secara alami melampiaskan kemarahan mereka di pihak klan jiwa darah. Pertempuran ini hebat, tetapi orang-orang yang membunuh sekte tidak memiliki ekspresi bahagia, tetapi tampak tertekan. Chen Ye berada di laut dalam dan jatuh koma. Memasuki air laut, Fang Lao memasukkan ramuan ke dalam mulut Chen Ye. Meskipun Chen Ye dapat tinggal di laut untuk sementara waktu, sangat tidak mungkin untuk tinggal di laut selamanya. Salah satu pil pencegah air dapat menahan Chen Ye di laut dalam, kecuali Chen Ye kembali ke tanah. Fang Lao dan yang lainnya berjalan selama 10 menit, dan sebuah istana besar berdiri di laut dalam. Istananya megah, dan ada beberapa pembangkit tenaga listrik yang menakutkan berpatroli. Berjalan di istana selama setengah jam, ketika saya datang ke suatu tempat, air laut di sekitarnya menjadi hitam, dan bahkan es batu mengembun di sekitarnya. Di sebuah pintu, seorang lelaki tua ditempatkan. Dan Chen Ye yang terperangkap sudah bangun, meskipun dia terpesona pada awalnya, dia tahu semua yang terjadi. Ketika lelaki tua itu melihat Fang Lao dan dua yang mulia, tidak ada ekspresi di wajahnya. Kedua yang mulia memberi hormat dengan hormat, jangan melihat lelaki tua ini, yang membuat orang merasa sekarat, tetapi dia hanya selangkah lagi untuk menerobos di puncak dunia peramal. Hanya Fang Lao dan Patriark yang tidak perlu memberi hormat ketika mereka melihat lelaki tua itu. Orang tua itu membuka pintu penjara, dan ada napas yang sangat dingin, bahkan jika tubuh Chen Ye adalah tubuh abadi, itu sedikit tidak nyaman. Nafasnya terlalu suram. Tampaknya itu adalah istana paling dingin. Yang mulia ketiga menyerahkan Chen Ye kepada Fang Lao, dan kedua yang mulia berbalik dan pergi. Kekuatan mereka hanya di alam Dao, dan mereka tidak bisa menahan dingin di sini, dan hanya orang kuat seperti Fang Lao yang bisa turun. Fang Lao mengambil Chen Ye dan melangkah ke pintu gerbang, begitu dia masuk, seluruh tubuh Chen Ye benar-benar kental dengan es. Tak hanya itu, udara sedingin es ini rupanya mampu membekukan jiwa. Jika Anda tinggal di sana selamanya, konsekuensinya tidak terbayangkan. Meskipun Chen Ye bisa membebaskan diri sekarang, dia tidak berani bertindak gegabah. Fang Lao adalah puncak dari dunia penciptaan, dengan bukaan bintang setengah langkah, segera setelah Chen Ye bergerak, dia dapat menekannya dengan satu jari. Fang Lao membawa Chen Ye untuk melangkah lebih jauh, dan pada saat ini dia melihat patung es besar dan kecil. Patung-patung es ini termasuk manusia dan klan laut, dan nafas kehidupan mereka hilang. Rupanya, mereka telah benar-benar mati, tetapi dari napas mereka, itu dapat dideteksi. Masing-masing manusia atau klan laut yang mati ini adalah eksistensi di alam ciptaan. Itu mungkin pertama kalinya dia dipenjara di alam primordial. Ledakan. Fang Lao melemparkan Chen Ye ke tanah, itu lebih banyak es daripada tanah. Ada es batu padat di sekelilingnya, Chen Ye meliriknya dan menemukan bahwa ada seorang lelaki tua di sampingnya. Orang tua itu tidak membeku menjadi patung es, tetapi napasnya sangat lemah. Saya takut jika tidak bisa bertahan selama sebulan, itu akan mati total. Setelah Fang Lao melemparkannya ke bawah, dia berbalik dan pergi, tidak khawatir Chen Ye akan dapat melarikan diri. Dalam hal ini, orang-orang kuat di alam keberuntungan tidak bisa habis, belum lagi alam primordial, saya khawatir mereka akan mati beku dalam satu hari. Setelah Fang Lao pergi, Chen Ye membebaskan diri. Udara dingin di sekitarnya meresap, mengikis dagingnya sepanjang waktu. Tidak, jika terus seperti ini, aku khawatir aku tidak akan bisa bertahan selama seminggu, dan aku akan mati beku sepenuhnya. Chen Ye bergumam di sudut mulutnya, dia memiliki tubuh yang abadi, tetapi dia tidak bisa bertahan lama. Dia mencoba yang terbaik untuk menghentikan udara dingin. Aula pembunuhan Zong di Pulau Berdarah. Setelah kilau kembali, dia langsung pergi ke ruang rahasia Niu Lao. Terlepas dari cedera Niu Lao, dia langsung mendobrak pintu. Tunggu kilau keluar dari ruang rahasia Niu Lao dan kembali ke aula utama. Sekelompok orang menantikannya. Ki Tua, bagaimana kabarmu? Melihat kilau masuk ke aula, Liang Suiwei adalah yang pertama berbicara. Nu Tua hanya berkata mari kita tunggu dengan tenang, mungkin ini kesempatan bagi Chen Ye. Satu kalimat membuat orang tidak tahu harus berkata apa. Chen Ye pergi, Niu Lao memiliki otoritas mutlak. Bagaimanapun,
Pemuda Tianman adalah eksistensi kuno yang mengikuti Santo Iblis. Niu tua sudah berbicara, dan mereka tidak bisa bertanya lagi, jadi mereka hanya bisa menunggu dengan cemas. Waktu cepat berlalu. Chen Ye menyusut di sudut, alis dan bulu matanya membeku menjadi es. Saya khawatir jika dia tidak bisa bertahan selama sehari, dia akan benar-benar berubah menjadi patung es. Jika bukan karena tubuh abadi, dia pasti sudah mati sekarang. Setelah setengah hari lagi, seluruh napas Chen Ye melemah, dan kompor kecil yang halus digantung di atas lehernya. Kompor Qiankun berkedip-kedip dengan nyala api yang redup. Meski apinya kecil, api itu tampak seperti sedotan penyelamat. Tubuh Chen Ye berangsur-angsur pulih, dan matanya sedikit bergetar. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan 1 jam kemudian, jari-jari Chen Ye bergerak sedikit. Chen Ye tidak menyadari bahwa orang tua di sampingnya bernapas samar. Chen Ye mengambil tungku Qiankun, dan tiba-tiba menjadi lebih besar pada saat ini. Api memenuhi lingkungan, membuat Chen Ye merasakan kehangatan yang luar biasa. Setelah Chen Ye mendapatkan kembali mobilitasnya, dia berdiri dan melihat sekeliling. Dia menemukan bahwa tidak ada jalan keluar di sekitarnya. Jika dia ingin keluar, hanya ada satu cara untuk pergi. Yaitu pergi ke lantai atas, yang tiba-tiba menempatkan Chen Ye dalam situasi yang sulit. Ada keberadaan di puncak alam penciptaan, begitu dia keluar, dia akan ditekan secara langsung, dan dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Dia tidak percaya bahwa kecepatannya bisa lebih cepat dari alam ciptaan. Chen Ye tidak punya pilihan selain terus berlatih. Di sini, ini adalah tempat yang sangat baik untuk pelatihan tubuh. Ketika Chen Ye sedang berlatih, dia tiba-tiba mendengar suara serak. Pria kecil, aku tidak berharap kamu bisa membuat lelaki tua itu tetap hidup. Dalam satu kalimat, Chen Ye terbangun dari latihannya. Chen Ye berdiri, meliriknya, dan menemukan bahwa lelaki tua di sampingnya telah bangun. Wajah lelaki tua itu dipenuhi kerutan, dan ada bekas luka di sekujur tubuhnya. Siapa kamu? Chen Ye menatap lelaki tua itu dengan waspada, karena takut dia akan menembak secara langsung. Chen Ye tidak tahu seberapa kuat lelaki tua itu di dalam hatinya, tetapi keberadaan yang dapat bertahan sampai sekarang mungkin adalah pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya. Anda harus tahu bahwa pembangkit tenaga listrik di surga lapisan ketujuh dari alam penciptaan semuanya membeku menjadi patung es, tetapi lelaki tua itu tidak. Bahkan yang terendah adalah keberadaan puncak alam ciptaan. Nama saya Qiu Hai, saya awalnya adalah kepala klan laut-laut raksasa, tetapi dijebak di sini oleh saudara kedua saya. Di mata lelaki tua itu, ada ekspresi kebencian. Anak kecil, apakah kamu ingin keluar? Pada saat ini, Qiu Hai tiba-tiba berbicara, dan Chen Ye mendengar kata-katanya dan tidak menjawab. Dia secara alami ingin keluar, tetapi dia tidak mempercayai Qiu Hai sama sekali. Kekuatan Qiu Hai pasti di atasnya, dan jika dia bergabung dengannya, siapa yang tahu apakah itu akan menyakitinya. Chen Ye tidak bisa menjaminnya. Bab 1744. Qiu Hai sepertinya melihat kekhawatiran Chen Ye, dan kemudian berkata, aku bisa bersumpah atas nama Tiandao, dan aku tidak akan pernah menembakmu setelah melarikan diri. Kata-kata Qiu Hai membuat Chen Ye sedikit tergerak. Di mata klan laut, jalan surga adalah keberadaan tertinggi. Sekali nama jalan surga digunakan, sangat tidak mungkin bagi klan laut untuk melanggarnya. Jika tidak, Anda akan dihukum oleh surga. Kamu bisa bergabung, tetapi ada banyak klan laut yang kuat, apakah kamu yakin bisa mengalahkan mereka? Meskipun Chen Ye setuju untuk bergabung, dia tidak akan keluar secara membabi buta. Kekuatan Fang Lao berada di puncak alam ciptaan, dan patriark klan laut pasti melampaui keberadaan alam ciptaan. Qiu Hai telah ditekan selama ribuan tahun, berapa banyak kekuatan yang bisa dia berikan? Aku saat ini secara alami bukan lawan Qiu Tian. Hanya saja ada kristal es berusia 1000 tahun di bawah penjara es. Setelah aku memperbaikinya, Qiu Tian tidak akan khawatir. Chen Ye tidak tahu apa itu kristal es berusia 1000 tahun, tapi itu pasti harta karun. Tunggu sampai aku pulih sepenuhnya setelah 1 jam, dan langsung ke bawah. Setelah Qiu Hai selesai berbicara, Chen Ye mengangguk sedikit. 1 jam tidak lama sama sekali, dan itu bisa berlalu dalam sekejap mata. Selama jam ini, dia bisa merasakan aura Qiu Hai, yang meningkat selangkah demi selangkah. 1 jam kemudian, napas Qiu Hai seperti lautan luas, jadi dia tidak bisa melihatnya sama sekali. Si kecil, ayo pergi.
Qiuhai membuka matanya dan berkata sambil tersenyum. Chen Ye sedikit mengangguk dan menyingkirkan kompor Qiankun. Kompor Qiankun dengan cepat menjadi lebih kecil dan tergantung di lehernya. Ketika Qiuhai melihat tungku Qiankun, tatapan serakah di matanya menghilang dalam sekejap. Chen Ye tidak menyadarinya. Qiuhai menjepit jarinya dan menamparkan tanah dengan telapak tangannya, es batu memercik dan sebuah lubang muncul. Di dalamnya, mereka tidak perlu khawatir akan diselidiki sama sekali. Memasuki penjara es benar-benar mati, dan tidak ada yang mengira bahwa Chen Ye memiliki keberadaan tungku Qiankun dan dapat bertahan hidup. Chen Ye dan Qiuhai memasuki lubang dan terus masuk lebih dalam. Chen Ye tidak tahu berapa lama dia mengikuti Qiuhai. Sepanjang jalan ke depan, tiba-tiba menemukan cahaya biru redup di depan. Seluruh wajah Qiuhai menunjukkan kegembiraan. Ini di sini, ayo cepat masuk. Qiuhai bergerak maju dengan panik, dan Chen Ye mengikuti dari dekat. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, Chen Ye tiba-tiba melihat pemandangan yang aneh. Ada kristal es yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya, seperti karya supernatural. Setiap kristal es mengandung energi yang menakutkan. Begitu Chen Ye melihat ke atas, dia melihat kristal es 1 kilometer berdiri di atas. Ini adalah kristal es berusia 1000 tahun. Setelah saya memperbaikinya, saya dapat menerobos. Anda dapat mengambil kristal es berusia 100 tahun ini sesuka hati. Kristal es berusia 100 tahun Qiuhai tidak bisa dilihat sama sekali. Chen Ye mengangguk, meskipun kristal es milenium adalah hal yang baik, tetapi Anda harus memiliki hidup Anda untuk mengambilnya. Kristal es berusia 100 tahun ini tidak terhitung jumlahnya, dan jika mereka semua dapat dibawa kembali ke sekte pembunuhan, itu pasti banyak sumber daya. Qiuhai tidak lagi peduli dengan Chen Ye, dan duduk di samping untuk memurnikan kristal es berusia ribuan tahun. Tempat ini tidak kecil, Chen Ye mengumpulkan dengan panik. Pada saat ini, hanya kristal es yang tersisa di benaknya. Kristal es dimasukkan ke dalam kuburan reinkarnasi, dan saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengambilnya. Chen Ye tiba-tiba melihat sebuah gua tersembunyi, tidak hanya itu, tetapi udara dingin yang mengerikan meletus di dalamnya. Dia berjalan dengan hati-hati, dan Chen Ye bisa merasakan udara dingin yang menakutkan, yang hampir sama dengan kristal es berusia 1000 tahun. Mungkinkah ada kristal es berusia 1000 tahun lagi? Dengan tatapan berapi-api di mata Chen Ye, dia berjalan selangkah demi selangkah. Semakin dalam Anda masuk ke dalam, semakin dingin jadinya. Untungnya, dengan kompor Qiankun, Chen Ye tidak banyak melakukan sendiri. Setelah berjalan selama 10 menit, Chen Ye melihat kristal es ungu, dari mana udara dingin yang mengerikan meletus. Wah, ini mungkin ametis Divine Essence. Pemakaman reinkarnasi, yang telah lama sunyi, tiba-tiba mendengar suara. Dari Dewa Binatang. Chen Ye tidak tahu apa itu Amethyst Essence, dan Beast Spirit God menjelaskannya untuk memperjelas. Ternyata sumsum spiritual kecubung juga sejenis kristal es, tetapi keduanya sangat berbeda. Kristal es 1000 tahun, di depan esensi batu kecubung, bukan kentut. Dibutuhkan 10.000 tahun untuk melahirkan sepotong sumsum spiritual kecubung, dan nilai di dalamnya dapat dibayangkan. Mendengar penjelasan dari Dewa Binatang, Chen Ye tidak bisa lagi mengendalikan api batinnya. Saya khawatir sumber sebenarnya dari udara dingin di penjara es ada di sini. Setelah mengambil keputusan, Chen Ye memutuskan untuk mengambilnya. Adapun pemurnian, dia bahkan tidak memikirkannya. Jika dia bahkan tidak memperbaiki sepertiganya, dia akan benar-benar hancur oleh energi. Sumsum spiritual ametis tidak besar, bahkan hanya 20 cm, karena keberadaan tungku Qiankun. Chen Ye mendapatkannya dengan mudah dan memasukkannya ke dalam kuburan reinkarnasi. Setelah mendapatkan esensi kecubung, Chen Ye tidak melihat bahwa tempat esensi kecubung tiba-tiba retak. Dia tidak menyangka bahwa setelah Amethyst Divine Essence diambil, raungan datang dari istana klan laut. Seseorang mencuri harta kota. Seorang pria dengan alis dan mata pedang mengenakan jubah mewah, dan napas seluruh orang tak terduga. Singkatnya, pembangkit tenaga listrik istana bergetar seketika. Kepala keluarga. Pada saat ini, Fang Lao berlutut di depan Qiu Tian dengan tatapan hormat. Fang Tua, seseorang mencuri esensi batu kecubung, dan segera membawa 10.000 orang kuat untuk mengalahkan binatang itu. Fang Lao mengangguk dengan tergesa-gesa, dia juga tahu keseriusan masalah ini, dan pergi dengan tergesa-gesa tanpa mengucapkan sepatah kata pun.
Dalam sekejap, seluruh klan laut bergetar, dan pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar. Chen Ye tidak tahu semua ini, dia keluar dari gua dan melirik Qiu Hai. Saya menemukan bahwa saya tidak mengamati diri saya sendiri, dan saya benar-benar lega. Dia terus mengumpulkan kristal es berusia seabad seolah-olah tidak ada yang terjadi, dan setelah 1 jam, aura tiba-tiba turun. Chen Ye memperhatikan napas, dan alis seluruh orang berkerut. Meskipun Qiu Hai telah mencapai saat kritis, Chen Ye harus membangunkannya. Jika tidak, keduanya akan kacau. Apa yang telah terjadi? Qiu Hai terbangun, alisnya dipenuhi amarah, tetapi ketika dia merasakan napas, wajahnya tiba-tiba berubah. Pada saat ini, sesosok bergegas lebih dulu, dan Chen Ye melihatnya dan menemukan bahwa itu adalah Tuan Fang. Sekarang wajah Fang Lao tidak lagi memiliki wajah yang cerah, tetapi saat dia melihat Chen Ye, dia tampak terkejut. Chen Ye tidak mati. Di matanya, Chen Ye sudah menjadi orang mati, yang tahu bahwa pihak lain akan berdiri di depannya dengan sempurna. Ekspresi Chen Ye serius. Di belakang Fang Lao, ada 2 pembangkit tenaga listrik dari tingkat kelima dari alam keberuntungan. Tidak hanya itu, tetapi di belakang orang-orang ini, lebih dari 10.000 prajurit dari alam primordial berdiri di samping. Pada saat ini, mereka berdua benar-benar dikelilingi. Fang Lao tidak terlalu memperhatikan pandangan pertama Chen Ye. Bagaimanapun, Chen Ye hanya di alam primordial, dan paling banyak ada beberapa trik kecil. Qiu Hai, serahkan harta kota, jika tidak, tidak ada yang bisa memaafkanmu. Kata-kata Fang Lao membuat Qiu Hai sedikit bingung, hal-hal yang dia sempurnakan bukanlah harta klan. Jika kristal es 1000 tahun adalah harta klan laut, itu akan terlalu konyol.